Apa harapan Mas Abe sebagai Ketum PMII saat ini terhadap pemilu 2024? PMI juga Mbak turut bertanggung jawab bagaimana literasi politik anak muda ini bagus. Betul. Sehingga mereka bisa terlibat dalam proses pergantian kepemimpinan di bangsa ini. Ya kalau mereka nggak punya wawasan atau literasi politik yang baik, asal coblos aja. Tentang bagaimana partisipasi pemuda, partisipasi mahasiswa, lalu bagaimana juga sudut pandang PMI memandang demokrasi pada hari ini. Ini alat kampanye atau ucapan selamat setelah terpilih? Ini alat kampanye. Kualitas kepemiluan di tahun 2024 nanti bergantung pada kualitas anak mudanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya masih bersama terus di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentu saja untuk podcast KPU RI. Dan untuk episode kali ini pasti tentu saja masih dengan saya hostnya yaitu Reni Rinjani, dan hari ini kita punya tamu yang spesial juga, tidak kalah dengan episode-episode sebelumnya ya. Semua teman pemilih pasti sudah menantikan untuk siapa lagi nih tamu yang bakal datang ke podcast KPU RI untuk episode kali ini, dan kita akan segera memperkenalkan siapa tamu istimewa yang sudah mampir ke studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat ini. Untuk kali ini kita sepertinya masih bakal mengajak tamu-tamu yang masih punya aura-aura mahasiswa nih, dan masih bisa relate untuk bisa menceritakan apa sih aktivitas dan juga kehebohan-kehebohan atau kedinamisan mahasiswa-mahasiswa di tanah air saat ini. Nggak salah lagi, salah satu dari ini pemimpin dari salah satu atau ketua dari salah satu organisasi kepemudaan yang berbasis mahasiswa. Kita akan undang untuk ngobrol bareng di podcast KPRI dan juga membagikan banyak inspirasi buat semua teman pemilih di seluruh tanah air. Kenalkan dulu dong, di sebelah saya sudah ada, ini biasa dipanggilnya Gus Abe atau Mas Abe, tapi sebenarnya tapi nama mendingan kita tanya siapa nama lengkapnya, biarkan beliau sendiri yang menjawab ya. Coba Mas, ayo silakan berkenalkan nama lengkapnya dulu dong. Oh iya, nama saya Muhammad Abdullah Syukri. Muhammad Abdullah Syukri. Ya. Biasa dipanggil? Abe. Abe, oke. Nah, tapi tambahan nama di depan itu mau Gus, mau Mas, itu sebenarnya tergantung situasi. Tergantung siapa yang manggil. Tergantung siapa yang manggil juga. Jadi kalau di pesantren ya tradisinya kita Gus karena kebetulan saya putra kiai. Tapi kalau di PMI karena kita egaliter ya biasa Abe, Mas. Tapi Gus. By the way, panggilan saya banyak sebetulnya, Mbak. Oh gitu? Apa aja? Muhammad bisa. Aku dulu kuliah di Jerman. Nah, orang barat kan kalau manggil orang pakai first name. Oh iya. Jadi panggil Muhammad. Oh gitu. Kalau guru-guru saya, kiai-kiai saya manggilnya Abdullah. Dia Abdullah, Mas Abdullah. Oh, nama tengah ya. Tapi kalau dosen, partner yang resmi begitu, manggil Mas Syukri. Tapi karena kita PMII dan berjiwa muda, biar agak keren dikit Abe. Oh gitu. For short. Itu nama yang diciptakan sendiri berarti panggilannya? Enggak, teman-teman aja sih dulu. Iya. Tapi justru malah cepat manggilnya ya, malah enak ya. Iya, betul. Dan teman pemilih kayaknya sudah keciprat sedikit nih contekannya. Apa sih bau-bau organisasi berbasis kemahasiswanya? Betul. Benar sekali, dari Mas Abe adalah ketua umum dari PB PMII. Betul. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Nah, teman pemilih di seluruh tanah air yang pasti sudah biasa nih mendengar atau mungkin mengikuti informasi-informasi di semua platform, pasti mungkin 1-2 sudah familiar ya sama PMI. Tapi boleh juga dong kita kenalkan juga ya. Boleh. Banyak sekali soalnya teman pemilih di tanah air, siapa tahu nih yang para pemilih pemula pengen tahu banyak informasi apa aja sih hal-hal yang relate sama kehidupan kepemiluan dan juga kehidupan berbangsa bernegara ini. Ada sebuah organisasi di tanah air ini yang bernama PMII. Betul. Cerita dikit dong Mas Abe. Ya, bangsa ini kan bangsa yang besar, Mbak. Terdiri dari berbagai macam elemen, baik dari sudut pandang kesukuan, keagamaan, kelompok, usia dan lain sebagainya. Nah, kita ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, organisasi berbasis kepemudaan yang berada di kampus, home base-nya. Kampus. Lalu kemudian kita berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya. An-Nahdiyah. Ya. Jadi sama dengan Nahdlatul Ulama. Ya. Kita mewarisi dan bagian daripada Nahdlatul Ulama. Memang awalnya lahirnya dari situ ya? Iya. Betul. Ya. Jadi kita lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Jadi dari mulai falsafah kebangsaan kita, ya, kemudian kita mengamalkan Pancasila dalam kegiatan kita. Ya. Lalu kemudian bagaimana praktik beragama kita yang moderat, begitu. Dan juga kritis, idealis khas mahasiswa. Nah, itu semuanya diwarisi nilai-nilai adiluhung dari Nahdlatul Ulama. I see, ya. Itu tuh profil perkenalan supaya teman pemilih yang mungkin baru pertama kali atau baru sekilas-sekilas dengar PMI itu apa. Nah, itu tadi ceritanya. Jadi memang menjadi bagian dari organisasi besar yang ada di tanah air, yaitu Nahdlatul Ulama. Betul. Dan memang tentu saja membawa keadministrasian sendiri ya, karena sudah berdiri sendiri begitu ya. Ya, ini menarik kalau bicara administrasi PMI ini. Gitu. Coba diceritakan. Ya, banyak yang bertanya juga soalnya. Tapi biar saya jawab. Ya. Kita lahir awal memang bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Kita lahir tahun 60, 17 April di Surabaya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, dinamika politik juga pada saat itu akhirnya ada perjanjian atau kesepakatan piagam itu Murnajati yang memutuskan PMI independen. Oh, begitu. Ya, tetapi independen dalam artian ini independen untuk administrasi saja. Karena secara nilai, secara moral, secara value kita semua sama. Hanya kita punya rumah dan kamar sendiri untuk mengelola organisasi kita. Organisasi yang mana memang merupakan wadah mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki keyakinan yang sama-sama tujuannya untuk mengabdi dan berkarya untuk tanah air ya. Betul. Nah, itu ditegaskan lagi di Pondok Gede tahun 90-an waktu itu bahwa kita hubungannya interdependensi. Iya, gimana tuh? Jadi kan independen, kalau interdependensi. Nah, artinya kita punya cita-cita yang sama. Ditegaskan kembali, nilainya sama, cita-citanya sama. Kemudian kebangsaannya juga sama, hanya tadi kita punya kamar sendiri untuk mengelola organisasi kita. Ya. Kalau teman-teman memilih yang dulu zaman sekolah mungkin ingat banyak jalan menuju Roma, artinya sebenarnya tujuannya sama, sama-sama untuk bangsa dan negara. Memang caranya saja yang masih ada alternatif yang mungkin bisa didiferensiasi gitu ya. Dan menarik lagi nih Mbak. Gimana tuh? Biar teman-teman pemilih tahu dan juga teman-teman PMI saya juga ini masih dinamis begitu. Jadi di Muktamar NU di Jombang 2015 itu dikembalikan lagi di ADRT NU bahwa PMI adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Ya. Tapi kemudian sampai hari ini ADRT PMI menganggap kita masih independen. Namanya juga pemuda ya. Tetapi kembali lagi itu hanya pengelolaan keorganisasian. Ya. Nilai, cita-cita, ajaran semua sama. Sama ya. Dan pada faktanya penggerak-penggerak organisasi NU baik di NU ataupun di Banum-Banumnya sebagian besar alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. I see. Ya, berarti nanti juga akan kembali ke ya, jadi guyonannya gini, kita mahasiswa nih, mahasiswa kan biasa ngekos Mbak, ngekos, ngontrak gitu kan di luar kota, dari rumah. Keluar dari rumah, keluar dari bapaknya sama ibunya. Tapi kalau sudah lulus, itu nanti pulang lagi ke rumah besarnya. Jadi kalau udah lulus dari PMI, balik-balik juga ke Nahdlatul Ulama sebetulnya. Jadi ini hal yang bagi saya tidak perlu diperdebatkan secara energik atau apa. Pada faktanya kita sama. Ya, sama ya. Yang penting itu tadi kembali kepada nilai tujuan awal itu untuk apa berorganisasi atau berkarya bersama ini ya. Omong-omong soal itu, bisa cerita nggak sih Mas Abe aktivitas yang dilakukan PMII secara garis besar dari dulu sampai saat ini apa yang masih diperjuangkan? Oke. Pada prinsipnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini sarana anak muda NU untuk beribadah kepada Tuhan, Mbak. Nah, tetapi cara beribadah ini kan banyak. Ada yang ubudiyah, ya kan kalau ubudiyah ini kan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi juga ada yang nomor 2 ini. Itu kita sebut yang hablum minallah. Yang tadi pertama adalah hablum minallah. Yang kedua ada lagi muamalah. Hubungan antar sesama manusia. Di situ ada ekonomi, di situ ada politik, di situ ada kebudayaan, di situ ada pendidikan. Nah, PMI bergerak di 2 sentrum itu. Yaitu adalah? Ya tadi,
hablum minallah dan hablum minanas. Ya, berarti yang hablum minannasnya di banyak sektor berarti Di banyak sektor. Lalu kemudian juga kita punya satu nilai lagi, yaitu hablum minal alam. Bagaimana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia juga punya tanggung jawab untuk mengelola kelestarian semesta ini begitu, lingkungan alam ini. Jadi teman-teman yang bergerak di ini yang hijau-hijau nih. Ya, literally lingkungan, bukan lingkungan dalam arti luas, benar-benar lingkungan. Iya, teman-teman ada yang mengadvokasi isu-isu lingkungan. Lalu kemudian ada juga teman-teman yang juga kegiatannya tadabur alam. Iya. Nah, jadi pernah dengar kan pasti teman pemilih tadabur alam ya. Jadi satu sisi kita menjaga akidah anggota kita dengan tadi memperkuat syariat Islam. Satu sisi kita memperkuat muamalahnya, hubungan sesama manusia, sama anak bangsa dalam konteks Indonesia semisal. Lalu juga yang ketiga tadi, tanggung jawab kita terhadap kelestarian alam. Gitu, itu menarik sekali ya teman pemilih ya. Jadi kalau bisa diceritakan lagi ke teman pemilih ke hal-hal yang lebih detail, biasanya aksi-aksi apa nih yang biasanya di teman-teman mahasiswa yang masuk di circle PMI ini untuk mereka didorong untuk bisa apa atau melakukan apa sejak dari kampus? Iya, tentunya. Tapi dari semua banyak hal yang kita kerjakan, kuncinya sebetulnya di beberapa hal. Yang pertama kepemimpinan. Bagaimana kemudian kader-kader kita, anak-anak muda Indonesia bisa menjadi pemimpin. Dilatih untuk menjadi pemimpin. Setidaknya pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri. Karena kita berjenjang nih Mbak. Dari mulai rayon itu tingkat fakultas. Lalu ada lagi komisariat, itu tingkat universitas. Ada cabang, itu tingkat kota kabupaten. Terus ada koordinator cabang, tingkat provinsi dan pengurus besar. Dan sekarang kita juga punya cabang internasional di beberapa negara. Nah, jadi berjenjang. Bagaimana mereka dilatih menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, bisa menjadi panutan, bisa kemudian mengambil keputusan dengan baik. Bisa mengelola organisasi, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, berjejaring dan lain sebagainya. Itu satu hal. Nah, satu sisi yang lain kita merawat ideologinya. Merah putih, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 1945, dan juga ideologi keislamannya. Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kita moderat, kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadi tujuan apa yang dicita-citakan teman-teman mahasiswa yang masuk dalam organisasi kepemudaan ini adalah seperti itu tadi ya. Betul. Nah, kita teman pemilih kita akan cari tahu lebih banyak lagi nih, lebih detail lagi kira-kira dalam bentuk apa tuh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini untuk mewujudkan nilai-nilai yang diimpikan tadi itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI ya, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya Anda masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Episode kali ini masih bersama dengan saya Reni dan kita masih bersama dengan tamu spesial kita yaitu Mas Abe, Ketua Umum PB PMII. Dan Mas Abe, sebelum kita ngobrol lebih lanjut yang tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat cerita-cerita nih tentang aktivitas PMII. Sebelumnya aku mau nanya dong Mas Abe, kenapa dulu ketika mahasiswa kenapa pilihnya PMII? Saya kebetulan lahir dari keluarga pesantren, keluarga Nahdlatul Ulama, dan wadah organisasi kemahasiswaan yang punya platform yang sama dengan NU adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tapi tidak hanya sebatas itu. Justru saya belajar tentang nalar kritis, metodologi berpikir itu dari PMII. Tapi saya belajar Nahdlatul Ulama aswaja secara dogmatis. Itu di pesantren. Tapi nalar kritis dan metode berpikirnya saya belajar di PMII. Dan apakah itu yang jadi mendorong hatinya jadi sepertinya memang ini platform yang paling cocok walaupun nih, banyak juga teman-teman yang bukan dari NU ikut PMII. Gitu. Karena suka dengan gagasannya, suka dengan paradigma yang kita bawa begitu, suka dengan ideologi yang kita bawa banyak. Tapi bukankah seperti itu teman pemilih? Kalau kita merasa nyaman atau cocok di suatu lingkungan ya kita akan merasa happy untuk bertumbuh di situ ya nggak sih Mas Abe? Iya. Setuju ya. Pasti teman pemilih juga punya pemikiran sama seperti itu ya. Nah Mas Abe kita akan cerita lebih banyak lagi nih ke teman pemilih. Tadi tuh sudah sempat cerita tentang aktivitas secara umum yang dilakukan oleh PMII. Teman-teman mahasiswa di kampus saat itu lebih detailnya tuh lebih nyatanya lebih konkretnya itu
kegiatannya itu apa aja sih Mas yang biasa dilakukan teman-teman? Kita ada kegiatan yang bersifat formal dan non formal atau informal. Yang formal itu kita punya jenjang kaderisasi formal, Mbak. Jadi ada tingkat pertama masa penerimaan anggota baru. Nah, lalu naik lagi ada pelatihan kader dasar, ada lagi pelatihan kader lanjut, dan ada pelatihan kader nasional. Jadi berjenjang dari tingkat rayon, komisariat cabang hingga tingkat nasional itu ada. Nah, itu di sana kita berbicara tentang keindonesiaan, kebangsaan, keislaman, tentang ideologi, tentang situasi bangsa dan lain sebagainya. Di satu sisi itu yang kegiatan-kegiatan kaderisasi yang formal. Atau juga kegiatan ada yang non formal atau informal, seperti kajian, diskusi yang berbasis kebutuhan sahabat-sahabat anggota kita, kader-kader kita. Jadi ada satu cabang semisal mereka memang concern isunya di bidang agraria, ya sudah diskusi agraria saja. Kegiatannya advokasi agraria dan lain sebagainya. Pelatihannya juga berbasis itu. Karena kebutuhan wilayahnya, daerahnya itu. Ada juga teman-teman yang suka berbicara tentang industri. Ya, maka mereka mengkaji tentang industri, dunia industri. Ada juga teman-teman yang membahas tentang entrepreneur, tentang ekonomi. Ada juga teman-teman yang membahas tentang politik. Politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan per wilayah maupun kebutuhan fakultatif. Ya. Jadi itu yang kegiatan non formalnya. Nah, itu bicara soal kegiatan yang sudah disebutkan itu, omong-omong sebenarnya teman-teman yang masuk di organisasi ini tuh kebanyakan mahasiswa dari fakultas apa gitu sih, atau latar belakang pendidikan apa sih dominannya? Ya kalau kita di database memang masih banyak dominan di kampus Universitas Islam, baik yang negeri maupun yang swasta. Iya. Nah ini secara kuantitas, tapi hari ini kita sudah merata. Sudah merata ke kampus-kampus umum, kampus-kampus negeri. Saya sendiri juga dari kampus umum, Universitas Brawijaya. Di Brawijaya saya dulu di Malang. Lalu ketua umum sebelum saya itu dari Universitas di Jombang di pesantren Darul Ulum. Gitu. Ya. Tapi ini Mas, kalau melihat cerita Mas Abe ya, banyak concern di misalkan pendampingan apa, emangnya banyak didominasi sama mahasiswa apa tuh, FISIP atau hukum atau apa tuh Mas kira-kira? Ini saya kira sebarannya. Saya kira ini sudah alamiah ya. Sudah alamiah. Bahwa anak-anak sosial biasanya lebih semangat nih berorganisasi. Gitu. Ya. Oke. Kita ini kebetulan cenderung banyak waktu luang sebetulnya. Dibandingkan teman-teman yang di eksakta. Saya punya teman di eksakta itu Sabtu Minggu hampir mereka itu di laboratorium. Ketika kita anak-anak FISIP, ya kan, suka nongkrong. Ya, rebahan bahasa sekarang. Rebahan tapi produktif. Jempolnya gerak soalnya. Gitu. Bagus lah. Iya. Nah, jadi memang sudah alamiah seperti itu. Untuk teman-teman sosial lebih bergeliat ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman eksakta juga banyak yang hari ini di PMI, di HMI dan lain sebagainya bergabung juga. Tapi tentu kadar atau ukuran bagaimana mereka menjadi seorang anggota yang aktif berbeda dong. Iya. Mereka harus membagi waktu dengan kesibukan mereka, termasuk kita juga. Betul. Jadi memang lebih banyak sebarannya itu teman-teman di sos ya? Iya. Mahasiswa sos ya? Iya. Makanya isu-isu makanya sangat peka juga ya terhadap concern sama isu-isu sosial yang ada di. Tapi meski begitu kita tetap genjot teman-teman yang di bidang eksakta atau kampus-kampus teknik, kampus-kampus yang berbasis jurusannya komputer atau digital lah semacamnya itu, ya. Kita juga sudah membentuk banyak kegiatan non formal di situ untuk menampung minat bakat teman-teman. Karena nggak semuanya anggota kita suka diskusi politik juga. Oh gitu. Ya, mereka misal kita punya kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Nah, kita kan nggak harus mengadvokasi mereka dengan cara-cara sosial politik begitu. Tapi juga ada yang punya karya, misal teman-teman punya alat pengelolaan sampah begitu. Oh gitu. Itu di beberapa cabang ada. Ada juga teman-teman yang kebetulan fakultasnya pendidikan, ya mereka biasa mendampingi masyarakat, memberikan kursus gratis dan sebagainya dalam bidang pengabdian masyarakat. Oh gitu. Ya, atau dulu saya di komisariat saya ada rayon teknik, itu mereka memberikan wifi dulu yang belum jarang wifi ya dulu ya. Wifi apa wifi? Wifi. Wifi aja, wifi. Wifi gratis dulu.
Gratis. Zaman waktu itu loh. Tahun berapa sih itu? Udah lama banget ya satu ya, tahun 2009-10-an 11. Itu wifi apa? Maksudnya mau wifi buatan sendiri? Maksudnya Iya, begitu? tapi provide buat orang-orang kampung di sekitar Keren kampus banget waktu itu. itu. Nah itu Oh, jadi artinya kita gitu. mengabdi ke masyarakat dengan cara kita. Tapi yang jelas di PMI kita membangun dedikasinya dulu. Oh gitu. Nah, jadi bagaimana kader kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat juga untuk dirinya dan organisasi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Gitu. Kita tidak membedakan sama sekali. Nanti tinggal Ya. cara bagaimana organisasi manajemen itu semua sehingga tidak ada lagi sekat kamu fakultas mana. Ya. Everyone is the same. Membaur ya. Membaur. Membaur. Karena cita-cita tujuannya Ya. juga sama. Atau Mbak mungkin dulu waktu kuliah sering juga ketemu teman-teman aktivis yang sok-sok filsuf gitu kan. Oh, ngomongnya kan filsafat terus kan. Banyak kayak begitu banyak. Tapi kan nggak semua bicara itu. Masih ada ya yang seperti itu Oh, iya, di masih. zaman-zaman. Sekarang Ha-ha? masih ada dong. Wow, salut. Berarti kan itu sebuah pilihan, Sebuah pilihan. ya kan? Itu masih ada teman-teman yang kayak begitu. Iya, dan di PMP juga kajian-kajian rutin iya. tentang politik, filsafat tetap ada Kita yang meminati. tetap perlu yang person-person yang memilih untuk menjadi serius dalam hal Ya. filsuf begitu ya. Ya. Tapi kan bagaimana mungkin Mbak akhirnya jadi bingung, ini kok PMI ngerjain semuanya. Nggak Nah, apa-apa. tapi begini, semua kita kerjakan tapi ujungnya adalah untuk bangsa ini. Iya. Ujungnya adalah untuk agama kita. Iya. Oh iya, seperti itu ya. Iya. Betul, betul. Dan bukankah tujuan berorganisasi itu kan salah satunya memang empowering, tidak hanya sebelum empowering atau Ya. memberdayakan di sekitar kan terlebih dahulu memberdayakan Ya. diri sendiri juga Betul. ya. Ya nggak sih? Betul. Orang butuh teman dan juga butuh lingkungannya untuk bisa melatih dirinya untuk berdaya, ya nggak Mas Abe? Betul. Makanya Betul ada kan? kaderisasi formal tadi yang harus diikuti Betul, kader betul. PMI secara wajib. Iya, betul. Nah, itu teman pemilih cerita tentang aktivitas atau apa saja sih sebenarnya yang disasar atau dijadikan perhatian khusus oleh gerakan teman-teman yang ada di dalam PMII ini. Tapi omong-ngomong soal lebih banyak lagi nih aktivitas, sepertinya intens banget ya teman-teman yang memang sudah memilih di dalam jalur organisasi bahasanya. Jadi sambil kuliah sambil juga mengembangkan diri dalam organisasi itu memang biasanya orang-orang yang bahasanya itu militan ya, maksudnya emang patuh dan juga setia begitu ya. Omong-omong kalau di dalam lingkup aktivitasnya PMI sendiri ada nggak Mas aktivitas yang sudah mulai mengarah ke membangun awareness untuk kepemiluan gitu? Oh ya, dari dulu sudah ada sebetulnya. Gitu. Setidaknya pasca reformasi. Pasca reformasi. Ya, jadi teman senior-senior kita dulu di tahun itu sudah mulai banyak bergerak di bidang kepemiluan. Oh gitu. Di bidang pemantauan, pengawasan. Oh pemantau. Dari tahun itu sudah ada. Dan kita sudah berjejaring mulai tahun itu sebetulnya. Oh gitu. Kita yang hari ini meneruskan. Iya iya iya. Tinggal memang kemasan isu dan bagaimana metode untuk fokus dalam dunia itu yang sedikit disesuaikan Oh gitu. dengan situasi pada hari ini. Oh gitu. Kalau kita melihat nih PMI juga sudah mulai peduli atau mulai ngeh nih sama masuknya tahapan pemilu 2024 Betul, nih di masa betul. sekarang nih. Kira-kira PMI sendiri ingin menyasar apa tuh atau partisipasi apa nih di dalam pemilu 2024? Kita di struktur PB sendiri itu ada bidang politik, hukum dan HAM. Gitu. Lalu untuk kelembagaan kita punya lembaga kepemiluan dan demokrasi. Jadi dan juga kemarin kita membentuk lembaga pemantau pemilu. Oh gitu. Terdaftar sudah di Bawaslu. Oh, yang untuk nanti ya pemilu 2024 ya. Ini perdana ya? Iya, sebelumnya PMI. sudah. Oh, sebelumnya sudah. Setiap pemilu kita mendaftar ulang. Oh gitu. Iya. Jadi yang pemilu sebelum ini, periode Sudah sebelum ada. ini sudah terlibat Sudah. sebagai pemantau. Ya. Oh. Dan itu diikuti oleh teman-teman semua cabang se-Indonesia. Teman-teman mahasiswa ya Iya. berarti ya. Dan mereka kan ini jadi laboratorium mereka untuk mempelajari demokrasi, baik secara substansial maupun prosedural gitu. Iya. Mereka bisa mengikuti demokrasi prosedural di kepemiluan ini kan. Jadi ilmu juga buat teman-teman. Pasti. Tapi nggak semua konsen di situ. Tapi selalu pemilu kita aktif di sana. Oh gitu. Iya iya. Berarti sudah aktif terlibat sebagai pemantau pemilu ya. Itu besarannya banyak nggak tuh yang pemilu tahun kemarin? Besaran maksudnya? Maksudnya banyak yang mau Iya, ikut. semua cabang itu
mendaftar atau berkoordinasi dengan Bawaslu atau KPU di tempat kota kabupaten masing-masing. Oke. Tapi sesuai kebutuhan. Bisa saja ada 1-2 cabang yang memang tidak ada kebutuhan ke sana ya. Kita juga tidak memaksa. Iya, memang peminatannya tidak ke situ gitu ya. Tapi bahwa kita aktif, ya. Kita ada kajian. Kita sudah beberapa kali bahkan di PBPMI ada diskusi dan seminar tentang kepemiluan. Oh gitu. Apa itu misalnya waktu itu yang digugah isinya tentang apa itu? Awareness untuk menggunakan hak pilih atau tentang pendidikan politik, tentang bagaimana partisipasi pemuda, partisipasi mahasiswa, lalu bagaimana juga sudut pandang PMI memandang demokrasi pada hari ini. Gitu. Nah, itu kita diskusi di situ. Oh begitu. Tapi memang banyak banget yang suka ada minat terhadap kepemiluan ya. Betul. Dan itu mestinya menjadi upaya yang didorong terus nih oleh PBPMI ya. Betul. Untuk mengingatkan terus teman-teman mahasiswa di kampus mumpung ini tuh masih bulannya masih cukup lama nih untuk menuju ke Februari 2024 kan. Penting banget untuk bisa mengingatkan teman-teman mahasiswa akan hak pilihnya dan mengambil peran dalam pemilu 2024 nanti ya kan? Betul. Dan kalau Mas Abe mungkin pernah dengar ya sama teman-teman pemilih di seluruh tanah air, kalau saat ini kan kita juga mendorong dan bahasanya bisa dibilang men-challenge teman-teman mahasiswa nih. Kemarin sudah satu langkah kepedulian atau perhatian terhadap pemilu dengan cara menjadi pemantau. Berani nggak meningkatkan kesertaannya atau keterlibatannya, gimana kalau misalkan salah satunya menjadi petugas KPPS. Karena kan sebentar lagi akan dibuka nih badan ad hoc gitu. Dan kalau dari sisi usia sudah mencukupi nih, teman-teman mahasiswa pun juga sudah bisa tuh terlibat sebagai petugas KPPS yang melaksanakan pemungutan suara tuh di TPS. Kira-kira potensinya gimana? Teman-teman PMI kira-kira akan menyambut baik ide ini nggak? Sangat menyambut baik. Ini wadah teman-teman untuk belajar juga berkontribusi. Satu sisi juga, saya nggak tahu data detailnya lupa Mbak. Berapa tuh jumlah pemilih pemuda tahun 2024? Kayaknya 2024. Oh kita juga nggak bisa ngomong ininya ya, ngomong angka exactly ya, data kan dinamis. Artinya yang pernah saya dengar itu, kita anak muda akan menjadi penentu di tahun 2024. Iya, karena pemilih pemula, Mas Ambi, betul. Dan pemudanya juga, betul. Yang dalam usia muda, itu akan menentukan karena kita sebagian besar gitu kan. Termasuk porsi terbesar. Dan itu kalau boleh kami share informasinya memang salah satu sasaran tertinggi dari pendidikan pemilih yang dilakukan KPU. Kira-kira dengan jumlah para pemilih pemula, artinya mereka yang baru pertama kali akan memilih pada pemilu 2024 nanti, apakah sebagian atau sebagian besar diantaranya tidak hanya cuma menggunakan hak pilihnya, tapi juga berani nih menantang dirinya sendiri untuk menjadi petugas KPPS. Kan dari sisi fisik masih top ya, masih maksudnya tidak hanya senior citizen lagi nih yang boleh menjadi petugas KPPS. Nah, kalau Mbak Reni udah bosan milih Mbak ya? Nggak boleh bosan. Udah berapa kali ikut pemilu? Kalau kita bahasanya nggak begitu. Kalau kita bahasanya nggak udah bosan milih ya lebih baik milih daripada nunggu dipilih ya nggak? Ya, nah, artinya PMI juga Mbak turut bertanggung jawab bagaimana literasi politik anak muda ini bagus. Betul. Sehingga mereka bisa terlibat dalam proses pergantian kepemimpinan di bangsa ini. Ya kalau mereka nggak punya wawasan atau literasi politik yang baik, asal coblos aja. Iya. Atau kalaupun nanti mereka diberikan kesempatan juga untuk menjadi bagian dari penyelenggara atau pengawas di daerahnya masing-masing ya tanpa ada kemampuan yang baik juga kan. Iya, betul. Tapi memang kemauan dari atau dukungan dari banyak sekali organisasi kepemudaan berbasis mahasiswa itu untuk terus menumbuhkan kepedulian atau awareness ya itu tetap penting sekali loh nilainya. Teman pemilih setuju atau enggak? Masih setuju ya. Ya teman pemilih, kita masih ada cerita lagi bersama dengan Mas Abe, Ketua Umum dari PBPMII yang menjadi tamu spesial di podcast KPU RI hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih tetap tunggu tayangan berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyimak podcast KPU RI. Untuk episode kali ini kita masih bersama-sama dengan Mas Abe, Ketua Umum dari PBPMII. Dan Mas Abe, kita perlu ya ngingetin semua teman pemilih, apalagi kalau misalnya ada teman-teman PMI ini yang pada nonton juga tayangan perdana ini ya Mas Abe. Kita ingatkan untuk ayo teman pemilih semuanya yang belum pada subscribe, ayo segera subscribe sekarang ya, karena atau perlu saya instruksikan untuk subscribe. Boleh tolong Pak Ketum,
ajak, ayo. Oh iya. Ayo kita ajak subscribe Mas Abe. Oke, teman pemilih khususnya anggota dan kader PMII, mari kita subscribe Ayo. podcast KPU. Tuh, podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya. Siap. Betul. Dan teman pemilih, kita akan mengajak sesi ini, kita mau ajak Mas Abe untuk masuk di sesi NKCTP, yaitu nanti kita cerita tentang pemilu. Teman pemilih, di sesi kali ini kita mau ngajakin mengulik satu cerita lagi tentang kepemiluan atau tentang tamu-tamu yang datang ke podcast KPRI. Dan untuk kali ini, untuk NKCTP kita punya kejutan buat Mas Abe. Nah, Mas Abe nanti di layar ini nih Mas Abe, nanti akan ada satu foto yang muncul. Nanti tolong di reaction ya. Oke. Biar kita sama-sama tahu. Nanti ada yang mau mengabadikan reaksi wajahnya Mas Abe, tolong nanti di close up ya di kameranya ya, tolong ya. Oke, silakan. Nah, teman pemilih, kita sudah berada di dalam sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu dan ada satu gambar yang kita tayangkan di sini. Oke, Mas Abe silakan melihat ke layar. 1, 2, 3. Buset, ini saya dulu bang rambutnya masih begini lagi. Kacau juga. Maaf, nanti editor tolong ditampilkan lebih dekat ya. Aduh. Lebih dekat ya. Coba di close up supaya teman pemilih bisa melihat ini apa. Ini soalnya dapat bocoran dari orang dalam ini. Saya udah lama banget gak lihat gambar ini. Oke. Kacau. Mas, coba baca Mas. Coba baca tulisannya Mas. Coba. The new President BEM FISIP 2011. Aduh, ini dulu aku ikut pemilihan BEM dulu di FISIP UB. FISIP Universitas Brawijaya. Tahun 2011. ini alat kampanye atau ucapan selamat setelah terpilih? Ini alat kampanye. Oh, ini alat kampanye. Ini beredar di WA gitu. Ya Allah. Iya, Dulu belum ada WA. Dulu belum ada WA. BlackBerry Messenger. BBM dulu. Iya. Oh, ini beredar di BBM dulu ya. Facebook. Saya jadi pengen rambut saya begitu lagi. Emang bener Mbak kata Raditya Dika itu? Apa? Fase pertumbuhan manusia. Balita, remaja, alay, baru dewasa. Ada alaynya. Ini Ada rambutnya. alaynya. Alay gak sih rambut begini? Oke, coba lihat teman pemilih. Tapi ini pembelajaran demokrasi loh. Kenapa? Ya karena Kamu membiarkan dirimu memilih rambut ini maksudnya? kita ikut kontestasi BEM FISIP waktu itu. Ya, betul. Ya, maaf itu di kemejanya rapi sekali ya. Mahasiswa jarang loh yang kemejanya kayak begitu cuma buat foto doang gitu. Oh iya, pencitraan saat Dan itu ini ya. kayaknya yang ngeditnya belum secanggih sekarang sih ini. Tapi ini selera luar biasa, bunga mawar biru Kupu-kupu. dan kupu-kupu. Dan fontnya Aladin lagi AB-nya ini. Bahkan jenis fontnya masih familiar. Ya, ini coba aku bacain ya teman pemilih ya. Ini adalah The New President BEM FISIP 2011 pilihan 2 rasional. Terus Muhammad Abdullah Syukri dalam kurung AB ya. Ini alat kampanye waktu itu ya. Alat kampanye. Di kampus. Bisa jujur udah lama banget aku nggak lihat foto ini. Tapi ini top banget. Iya, Jadi iya. kita nanti aku ceritain dapetnya dari mana ini. Ya, oke, kita sudah lihat ya reactionnya ya teman pemilih ya. Ya. Oke, gimana rasanya Mas Abe melihat foto masa lalu? Ya, bagian proses hidup. Tapi kelihatan seneng sih ya. Iya. Itu masa-masa yang menyenangkan ya. Memang pengalaman luar biasa. Betul. Ini pertama kali masuk ke dalam kancah ini ya, organisasi di kampus ya. Iya. Enggak sih, ini udah semester 6 dulu kalau nggak salah, menuju semester 7. Senior ya. Iya. Senior semester 6 ya. Oke. Ya itu. Ya mudah-mudahan bisa membawa kenangan baik, semangat masa muda ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati lagi Mas Abe untuk terus berkarya seperti semangatnya sama seperti zaman masih mahasiswa dulu ya. Nah, teman pemilih, setelah tadi mendengar atau melihat sekilas cerita dari atau cerita kepemiluan nih dari masa lalu kampusnya Mas Abe, sekarang ternyata Mas Abe kita mau ngajak beberapa teman pemilih yang ternyata sudah menitipkan pertanyaan di IG story-nya KPU karena kita kasih info nih, kita lagi podcast sama PMII, ada yang mau tanya nggak? Ini ada salah satu teman yang bertanya nih Mas Abe. Pertanyaannya susah nih kayaknya nih. Biasa lah pertanyaan gini. Dari Kakak Andi Hidayat Firmansyah. Oke. Mas Abe, setelah PMII, apakah akan aktif sebagai anggota parpol? Ini pertanyaan jujur banget sih ini ya sebenarnya. Langsung ya. to the point. Ya,
Coba ini mungkin mewakili tidak hanya Mas Abe atau mungkin mewakili teman-teman yang berada bersama Mas Abe, gimana tuh? Kesempatan ke sana ada, dan sebetulnya untuk jadi anggota partai politik tidak harus dari organisasi seperti kita kan. Betul. Tapi kesempatan ke sana ada, tapi saya belum tahu mau ngambil kesempatan itu atau enggak. Faktanya memang banyak sekali alumni PMI yang aktif di partai politik pada hari ini menjadi anggota partai politik. Bahkan ada yang jadi menteri, gubernur, wakil gubernur, anggota DPR RI banyak banget. Tapi tidak semuanya harus ke sana. Tidak semua harus ke sana tuh. Yang dosen, yang guru, yang entrepreneur banyak banget. Ya. Sebenarnya itu kan masuk ke pilihan hati sendiri juga ya, tergantung situasi yang dihadapi masing-masing. Tapi aku punya satu rumus, Mbak, apa tuh? Untuk menghadapi pilihan-pilihan masa depan. Oh, ada rumusnya. Ya, kalau saya jujur saya tipikal orang tidak fokus pada tujuan, tapi fokus pada proses. Proses bagaimana meningkatkan kualitas diri. Oh, gitu. Selama kita memantaskan diri, kita memiliki kualitas yang baik di tempat apapun, kita pasti akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualitas kita. Oh, gitu. Ya kita suatu hari kita sudah bercita-cita dari sekarang nih pengen jadi anggota partai gitu kan. Kualitasnya kita biasa saja, paling jadi anggota biasa. Oh gitu, ya. Betul. Ya, itu siapa yang pakai rumusnya? Boleh dicontek ke teman pemilih. Mas Abe, ternyata ini ada pertanyaan lagi nih. Ada lagi? Ya, ada salah satu teman pemilih yang juga bertanya. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Apa harapan Mas Abe sebagai ketum PMII saat ini terhadap pemilu 2024? Berarti pribadi nih. Oke. Pandangan pribadi Mas Abe. Pandangannya tentu kualitas demokrasi kita akan lebih baik. Kemudian juga pemimpin yang terpilih baik di eksekutif, legislatif atau nanti juga pembaharuan di yudikatif juga akan lebih baik. Kemudian demokrasi juga tidak hanya demokrasi prosedural, tidak hanya sebatas kita pemilu selesai gitu, tapi juga substansi demokrasi juga baik. Kita sudah bicara tentang kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena saya lihat keriuhan demokrasi di Indonesia pada hari ini belum sebanding lurus dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Gitu, membangun kesejahteraan. Gitu. Kesejahteraan ya. Masyarakat. Baik. Nah itu ya teman-teman, ini sudah dijawab ya. Pertanyaan kedua itu harapan dari Mas Ketum untuk pemilu di 2024 nanti. Thank you ya sudah merespon pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaannya. Iya, thank you loh teman pemilih sudah ikut bertanya ya. Tapi ini juga akan nyambung sih pertanyaan dari teman pemilih tadi ke hal yang bisa dibilang konklusi ya. Jadi Mas Abe sebenarnya apakah ada rencana PMII untuk mengambil peran pada gelaran pemilu 2024 ini? Jadi PMI ini keluarga besar, baik yang anggota aktif maupun alumninya. Kita sudah banyak aktif sebetulnya, Mbak, di penyelenggaraan pemilu. Banyak senior-senior kita yang jadi komisioner ya. Iya, anggota KPU? Ya banyak. Oh, oke. Di nasional, di provinsi, di kota kabupaten, dan bahkan teman-teman yang ikut melakukan sosialisasi kepemiluan juga. Oh gitu. Ya baik itu kolaborasi dengan KPU atau Bawaslu atau juga NGO yang lain, sehingga mempersiapkan tadi membuat literasi politik masyarakat Indonesia semakin meningkat. Iya. Jadi menggugah kesadaran. Satu sisi juga kita terus sosialisasi kampanye umumnya kepada semua anak muda dan khususnya kepada anggota kita, bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Seperti tadi tagline. Itu penting banget. Itu apa sih? Tagline apa tadi foto saya itu pilihan rasional. Ya, jadi smart rational choice kan. Oh gitu ya. Jadi memilih pemimpin besok bukan karena intimidasi atau politik uang begitu, tapi memang secara substansi memang mereka layak dipilih jadi wakil kita di legislatif ataupun di eksekutif. Betul. Berarti PMII akan komitmen untuk terus mengingatkan masyarakat melalui sumber daya yang dimiliki ya. Ya, tapi sebagian orang menganggap pesimis dengan situasi demokrasi Indonesia pada hari ini. Tapi kami di PMII, walaupun memang grafiknya tidak signifikan ya tentang demokrasi Indonesia, kita tetap optimis kok. Bangsa kita akan menjadi bangsa dengan dengan indeks demokrasi yang baik. Dan tidak hanya nyinyir atau tidak hanya komentar, tapi kita terlibat dalam proses itu. Betul. Ya, PMII, FGD, seminar, pelatihan, pemantauan, penyelenggaraan, kita ikuti semua.
Bagus, itu ada komitmen, dengar ya semua teman pemilih, dan pasti harusnya semua teman pemilih di seluruh tanah ini juga akan komit dong satu suara ya. Sama-sama mari mengambil peran untuk pemilu 2024 nanti ya. Dan saya harapannya juga KPU membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya untuk seluruh pemuda Indonesia. Tentu saja kita akan lakukan hal yang baik bersama-sama untuk kesuksesan dan kelancaran pemilu 2024 ya Mas Abe ya. Oke teman pemilih, kita sudah ngobrol seru nih sama Mas Abe, Ketua Umum dari PBPMI. Dan penting sekali sekarang untuk kita mendengar kira-kira Mas Abe punya pesan apa nih untuk semua teman pemilih di seluruh tanah air. Ya, negara kita Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Penyelenggaraan pemilu nanti juga bukan hanya tanggung jawab KPU ataupun Bawaslu ataupun lembaga yang terkait stakeholders yang lain, tapi kita sebagai anak muda juga turut berperan aktif untuk menentukan masa depan bangsa kita. Kualitas kepemiluan di tahun 2024 nanti bergantung pada kualitas anak mudanya. Ketika anak mudanya baik, berpartisipasi aktif dalam politik, dalam pemilu, maka insya Allah pemimpin yang dihasilkan juga akan baik, substansi demokrasi juga akan semakin nyata. Jadi ayo semuanya bergerak bersama-sama, khususnya untuk kader-kader PMI di seluruh daerah, saya dorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan, khususnya dengan KPU. Mantap, thank you Mas Abe pesannya untuk semua teman pemilih di seluruh tanah air. Dan senang sekali kita bisa mendengar lebih banyak hal melalui Mas Abe tentang hal-hal yang diusung dan juga dijadikan perhatian oleh PMII ya. Mudah-mudahan juga begitu juga yang dirasakan oleh semua teman pemilih di seluruh tanah air, agar kita bisa sama-sama mengambil hal-hal baru untuk bisa kita teruskan dan kita semangati diri kita untuk menyukseskan pemilu 2024 ya. Mas Abe terima kasih banyak sudah mampir. Ya, terima kasih Mbak, ini satu kehormatan buat kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia diundang di KPU RI. Sama-sama. Aktor utama penyelenggara kepemiluan Indonesia. Terima kasih, ini ruang belajar bagi kami. Baik, kami kasih. Juga dengan senang sekali bisa menerima kehadiran Mas Abe dan juga teman-teman PMII untuk bisa membagikan karya dan pikirnya untuk diketahui semua teman pemilih di seluruh tanah air. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Baik, terima kasih Mbak. Thank you banget, dan teman pemilih juga terima kasih banyak ya sudah bersama-sama dengan kami di podcast KPU RI ini. Nantikan episode berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan kita pasti akan menghadirkan semua hal dan juga informasi yang bisa menambah informasi dan pengetahuan teman pemilih tentang kepemiluan di tanah air. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dadah di tengah.